Dia menghentikan mobilnya tepat di pinggir jalan, memandang lurus sebuah toko bunga yang berada di seberang jalan. Wilde Flores namanya. Hanya itu yang bisa Theo lakukan untuk menutup sedikit demi sedikit luka yang menganga dalam hatinya, memandang belahan jiwanya dari jauh. 2 bulan yang lalu, Ian keluar dari rumah sakit. Kondisi wanita itu jauh lebih baik sekarang, namun Ian belum mengingat Taeyong dan semua kenangannya telah dia lalui bersama lelaki itu. Segala cara telah Taeyong upayakan untuk mengembalikan ingatan Ian, tapi sampai saat ini usahanya belum juga membuahkan hasil. Seorang anak laki-laki berpakaian lusuh mengulurkan tangan Taeyong bagi uangnya. Jose, sudah 2 hari saya belum makan. Taeyong tidak tega, dia mengambil 5 lembar uang 100 ribuan lantas memberikannya ke anak tersebut. Ada terlalu banyak, memangnya kenapa? Kamu tidak mau? Ya maulah, jawab anak bernama Sunjae cepat. Kamu kenal Ian? Maksud Jose, Ian Nuna? Sunjae mengangguk. Tahu, Ian Nuna sering membagi-bagi makanan untukku dan anak-anak jalanan yang lain. Dia mengangguk lantas kembali memperhatikan Ian. Kenapa Jose? Benar Ian Nuna terus? Taeyong tersenyum mendengar pertanyaan Sunjae. Andai Sunjae tahu jika Ianlah yang menjadi alasan Taeyong untuk bertahan hidup selama ini. Jose bisa minta tolong. Minta tolong apa? Sudah, jangan banyak tanya. Sunjae mengangguk lantas pergi ke toko bunga Ian. Selamat pagi ya Nuna. Selamat pagi juga Sunjae. Sudah lama kakak tidak melihatmu. Kamu sudah makan? Sunjae mengangguk. Ya Nuna tadi membuat biskuit. Kamu mau? Sunjae menggeleng. Apa kamu mendapat banyak uang hari ini? Sunjae mengangguk. Ya, tadi ada ajusi baik hati yang memberiku uang banyak sekali. Ian tersenyum lantas menepuk puncak kepala Sunjae dengan penuh sayang. Dia tidak merasa jijik sedikit pun, padahal penampilan Sunjae sangat kotor. Mawar putih, pilihan yang sangat bagus. Sunjae, bunga mawar putih melambangkan ketulusan dan keabadian cinta. Ian pun mengambil beberapa bunga mawar putih lantas merangkainya. Dia sangat menyukai pekerjaannya karena dengan menjual bunga dia tidak perlu menggantung hidup pada dokter uang. Terima kasih ya Nona, ini uangnya. Kamu tidak perlu membayarnya Sunjae. Nona ikhlas memberi bunga ini untuk kamu. Tapi aku Nona ingin membelinya. Adanya Sunjae. Dia menunjukkan uang dari Taeyong ke Ian. Ian masih tak menyangka jika ada orang yang memberi Sunji uang sebanyak itu. Uang tersebut pasti memiliki hati yang amat sangat baik. Ian pun mengambil 1 lembar uang yang Sunji berikan. Kenapa Ian Nuna hanya mengambil 1? Ini sudah cukup. Sunji tersenyum karena uang yang Taeyong berikan masih tersisa cukup banyak. Terima kasih, bunga ini untuk Ian Nuna. Untukku? Dan Ian tidak mengerti.
Sunjay tolong sampaikan ucapan terima kasih ya Nona pada Hajusi baik hatimu itu. Pasti Nona suka bunganya sangat, jawab Yan sambil menghirup aroma bunga itu dalam-dalam. Entah kenapa dia merasa begitu bahagia mendapatkan bunga mawar putih dari seorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Teh menghesap sudut mata yang berair. Dia merasa saat bahagia melihat Yan tersenyum meskipun dari jauh. Namun dia akan jauh lebih bahagia bila Yan berada di sampingnya. Lumayan, jawab Yan. Jangan terlalu lelah bekerja karena kondisimu belum pulih sepenuhnya, Yan. Yan tersenyum. Dia sangat perhatian pada dirinya, apalagi setelah dia keluar dari rumah sakit. Lelaki itu benar-benar perhatikan kesehatannya. Kamu sudah makan? Yan menggeleng. Bagaimana kalau kita mampir makan dulu? Kan kalau lebih baik makan di rumah saja. Kasihan ibumu jika makan sendirian. Bunga ini. Yan menatap bunga yang berada dalam pangkuan. Entah kenapa dia ingin menyimpan bunga pemberian Najusi baik Sungji di dalam kamarnya. Kamu tahu Sungji? Kedua alis dokter Wang tampak bertahu. Anak jalanannya sedang bermain di sekitar toko bungamu. Ya, ada seorang laki yang dipanggil Sungji Ajusi baik hati memberi bunga itu untukku. Aneh sekali kan? Dokter Wang bersentak. Entah kenapa nama Tiang Mustika melintas di pikirannya. Dokter Wang yakin sekali laki yang disebut Sungji sebagai Ajusi baik hati adalah Taeyong, mantan suaminya. Yan masukkan nasi gandum, tempe bacem dan buah stroberi di kotak makan untuk makan siang. Dokter Wang sudah siap semuanya. Seorang wanita parubaya tersenyum melihat Yan sedang menyiapkan makanan. Mama Wang tersenyum. Terima kasih sudah memperhatikan Dokter Wang. Yan, kenapa tante menangis? Yan menghapus air mata yang membasahi pipi Mama Wang. Tante telah bahagia. Semua karena kamu, Yan. Yan tersentak. Entah kenapa ucapan yang keluar dari bibir Mama Wang seolah menjadi beban untuknya. Kamu adalah matahari yang menyinari hidup Dokter Wang. Jangan pernah meninggalkan Dokter Wang, Yan. Tante mohon. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Maksud tante? Tetap berada di sisi Dokter Wang, jangan pernah meninggalkannya. Yang tertegun, lidahnya mendadak keluh. Permintaan Mama Wang rasa sangat berat. Dia merasa tak mampu mewujudkan permintaan wanita parubaya itu. Ya, yang mau Mawang tersenyum lantas menarik Yan dalam dekapan. Terima kasih, Yan. Terima kasih. Ya, sama-sama tante. Yan melongo pelan. Ada sesak yang menyempit dadanya. Yan merasa telah salah mengambil keputusan. Dia merasa telah mematahkan hati seseorang pun juga hatinya menyakitkan. Apa masih ada pasien lagi? Tanya Dokter Wang ke perawat yang membantunya. Masih ada satu pasien lagi, Dok. Dokter Wang melirik benda mungil bertali yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Sudah waktunya untuk makan siang, tapi Dokter Wang terus menunda makan siangnya karena pasien jauh lebih penting.
suruh dia masuk. Perawat itu mengangguk lantas menyuruh pasien terakhir, Dokter Wang, memasuki ruangan. Selamat siang, dokter. Dokter Wang mengangkat kepala mendengar suara yang terdengar tidak asing di telinganya. Apa kamu pasien terakhir? Yap, Dokter Wang tidak bisa menahan senyum melihat gadis yang duduk di hadapannya. Baiklah Nona Yen, apa yang Anda keluhkan? Begini dokter, akhir-akhir ini perut saya sering pusing dan kepala sering mual. Saya sakit apa ya, dok? Ian menggeleng. Tidak ada. Ian dan Dokter Wang pun akhirnya makan siang bersama, namun dia terpaksa menyudahi makan siangnya karena ada operasi mendadak. Itulah resiko yang harus Dokter Wang tanggung karena keselamatan pasien jauh lebih penting. Ian mendesak pelan lantas memasukkan sisa makanan ke kotak makan karena belum ingin pulang. Ian pun berjalan-jalan mengelilingi rumah sakit. Dia ke tempat pasien rawat jalan, melewati poli jantung, mata yang berhenti di poli kandungan dan anak. Tenanglah sayang, wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu terus menenangkan cucunya. Adik, kenapa nangis? Dua wanita parubaya tersebut menegang mendengar suara wanita yang berdiri di sampingnya. Ian, adik cantik, jangan menangis lagi ya. Ian mengeluarkan suara lucu dan wajah konyol untuk menghibur wanita tersebut. Dua wanita parubaya itu tampak setara meneteskan air mata. Dia tidak pernah menyangka Tuhan akhirnya mempertemukan cucunya dengan ibu kandungnya. Ian menatap bayi dalam gendongannya dengan lekat. Ada rasa bahagia yang tidak bisa dia jelaskan. Dia seolah menemukan lagi kebahagiaan yang sempat hilang. Putri Anda sangat cantik, mirip sekali dengan Anda. Ian tercengang melihat percakapan wanita hamil yang duduk di sebelahnya. Apa dia terlihat mirip denganku? Mata, hidung, dan bibirnya mirip sekali dengan Anda. Ian sontak matanya pada wanita cantik itu. Benarkah bayi tersebut sangat mirip dengannya? Tapi dia bukan bayiku. Ikut sana nenek lagi ya sayang. Kim ingin mengambil alih Yuki dan Landry gendongan Ian, tapi bayi itu malah menangis keras. Sepertinya Yuki tidak ingin berpisah dengan ibu kandungnya. Kenapa nangis lagi? Ian pun kembali menenangkan Yuki. Sebenarnya Yuki tidak ingin berpisah denganmu. Ian harusnya lantas memperhatikan Yuki. Cucu Anda sangat lucu. Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Namanya Kim Yuki. Ian menatap Makim lakar menunggu wanita parubaya itu menjawab pertanyaannya, namun apa yang harus Makim katakan? Dia tidak mungkin mengatakan jika Ian adalah ibu kandung Yuki. Apa Ian akan percaya? Maaf, Tayang terlambat. Tubuh yang mana akan melihat wanita yang sedang menggendong Yuki. Ian pun tidak kalah terkejut melihat lelaki yang selama ini mengaku pernah menjadi suaminya. Ian meringis karena kepalanya tiba-tiba berdengar sakit. Makim pun segera mengambil alih Yuki dari gendongan Ian.
Kamu tidak apa-apa, tema menahan doyan dengan kedua tangannya kerida jatuh yang tersentak. Aku tidak apa-apa, entah kenapa jantungnya terlalu kencang. Dia merasa ada sesuatu yang hilang saat ia melepaskan diri dari kapannya. Rasanya dengan sekali menarik tubuhnya ke dalam kapan, namun dia tidak ingin gegabah dan membuat dia takut. Ia mengaku keluarnya bisa berdiri mematung melihat Tayunda Yuki yang semakin jauh dari pandangannya. Rasanya ingin sekali ikut bersama mereka, namun kenapa melihat Tamiya pergi bersama yang berusaha wajah kasar. Ya Tuhan, aku kenapa? Hampir setiap hari yang datang ke rumah sakit tak berapa bisa bertemu dengan Yuki. Yang tahu apa yang dilakukan percuma karena Yuki tidak akan datang ke rumah sakit setiap hari. Namun hanya itu yang bisa ia lakukan karena dia tidak tahu rumah Yuki. Takkan apa yang saat menentukan bayi mungil itu, dia sangat ingin bertemu dengan Yuki. Nona dan melamun. Ian berbohong. Pas dari tadi dia melamun. Ini untuk Ian, Nona. Sunji memberinya satu kotak es krim untuk kakak. Katanya Ian tidak percaya saat melihat es krim yang Sunji bawa. Dari mana Sunji mendapat uang itu membuat es krim sebanyak itu? Kamu dapat es krim ini dari siapa? Dari Om Baik Hati, Ajo si Baik Hati. Iya, Ajo si Baik Hati bilang kalau Ian Nona suka es krim vanilla dicampur coklat dan diberi topping biskuit Oreo. Ajosi baik hati tadi di Sunja melempar pandang ke seberang jalan, tapi mobil Ajosi baik hatinya tidak ada di sana. Ian pun mengikuti arah pandang Sunja. Tidak ada apapun di seberang jalan sana. Ian terlalu dalam, entah kenapa dia ingin sekali bertemu dengan Ajosi baik hati Sunja. Itu Ajosi baik hati yang sontak mengangkat kepala berbalik untuk melihat Ajosi baik hati Sunja. Senyum bahagia membangun sempurna di kedua sudut bibirnya.